Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Baik yang di gereja maupun yang di Zoom, di rumah masing-masing. Saya bersyukur bahwa kita semua bisa melaksanakan kembali ibadah. Khususnya di tempat ini di mana Tuhan sudah menyediakannya untuk kita bisa bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan Dia, bahkan mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri semuanya. Saya undang untuk kita semua bersaat teduh sejenak, merenungkan kasih Tuhan, merenungkan kesetiaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh, meminta pengampunan dosa kepada Tuhan atas apa yang sudah kita lakukan dari hari ke hari. Biar Roh Kudus-Nya mengurapi kita semua, Roh-Nya menyucikan kita semua untuk kita layak menghadap hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami percaya Engkau yang sudah ada di dalam hati kami masing-masing, memampukan kami untuk datang menghadap hadirat Bapa dengan segala keberadaan kami. Biarlah Engkau menyempurnakan kami, melayakkan kami untuk menyenangkan hati Bapa di surga, untuk memberikan apa yang bisa kami berikan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengalir di dalam hati kami, untuk bisa merenungkan kasih-Mu, untuk bisa memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini, di saat ini. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita katakan bersama-sama, Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
damai surgawi memenuhi setiap hati kami. Oleh karena kami milik-Mu, oleh karena kami anak-anak-Mu, yang senantiasa Engkau dampingi sampai saat kubuka hati. Kami membuka hati kami, pikiran kami, untuk mendapatkan jamahan Engkau. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu, karena pemeliharaanmu, karena perlindunganmu, bahkan karena penyertaan-Mu bagi kami, pribadi lepas pribadi, maupun keluarga kami, sehingga Engkau menyertai kami dari tempat tinggal kami masing-masing, tiba di gereja ini dalam keadaan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Sertai umat-Mu atau jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, biar juga mereka tiba di gereja dalam keadaan selamat, sehingga kami bisa beribadah secara online maupun onsite. Dan kami percaya Tuhan bahwa dimanapun kami beribadah, dimanapun kami bersekutu, bahkan 2-3 orang, kami percaya kuasa-Mu dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan jemaat-Mu, umat-Mu yang letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan biarlah memperoleh kelegaan, mengalami perjumpaan dan pertolongan anugerah-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memperoleh kelegaan dan mengalami perjumpaan dan penyelamatan di dalam Engkau. Dan kami serahkan ibadah kami ini yang melayani pada pagi hari ini, semuanya ke dalam tangan penyertaan. Semuanya Engkau yang pakai urapi, baik dari pembawa firman Tuhan, baik dari worship leader, singer, baik dari tim musik,
baik dari multimedia, semuanya Engkau berkati, serta pakai menjadi bejana untuk kemuliaan. Tuhan, kami serahkan dengan iman, sungguh-sungguh kami percaya bahwa ibadah kami ini dapat terlaksana dan berjalan dengan baik di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pendeta Alek. Bapak Ibu, apakah ada sukacita hari ini? Amin. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan pujian untuk memuliakan nama Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu atau juga dari Bapak Yopi sebagai gembala sidang mau menyampaikan kasih Yesus Kristus. Saya persilahkan sebelum kita melanjutkan ya. Selamat pagi Pak Yopi, silahkan Pak. Ya, dari kemarin saya dengan Ibu Yani dan juga anak dan cucu, kami ada di Garut. Ya. Jadi ini perjalanan yang cukup lumayan. Tapi kami bersyukur bagaimana Tuhan jaga kami. Nanti sebentar siang. Jadi Bu Yani sedang makan pagi, kalau saya sih di kamar aja, nggak kemana-mana. Nanti ya ada persekutuan kami. Setelah itu saya dengar ibadah dan percaya bahwa Tuhan akan tetap pimpin kita. Dan saya yakin penyerahan Tuhan itu tak terhingga lah. Dan saya yakin bahwa sahabat-sahabat di gereja juga Tuhan menyertai tanpa batas. Dan saya yakin penyertaan Tuhan itu dari dulu sampai hari ini tetap konsisten dan dia tetap setia untuk melakukan apa yang menjadi janji dia kepada kita sebagai pemercayanya. Itu sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan, walaupun ya saya ada di mobil tetapi masih pakai kereta dorong. Tapi saya bersyukur bagaimana Tuhan itu tetap menjaga kami lah, artinya termasuk saya yang tubuhnya memang tidak seperti dulu, tetapi kalau di kamar dan bisa keliling-keliling itu masih bisa jalan, mandi dan sebagainya, nggak masalah saya. Tetapi tangan Tuhan tetap sertai. Itu sebabnya ayo kita tetap setia dan bersandar kepada Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat-sahabat. Amin, terima kasih Pak Yopi. Tadi Pak Yopi bilang kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai. Amin, tangan Tuhan senantiasa menyertai kita, menolong kita, memampukan kita untuk menjalani hidup kita hari demi hari. Amin Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Ada lagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, saya tunggu ya setelah pujian lagu ini. Silahkan bersiap-siap dulu. Mari kita katakan pujian, serukan namanya Tuhan kita yang maha besar. Saya undang berdiri lagi Bapak Ibu. Kita semangat memuji Tuhan, bertepuk tangan. Tergoyahkan
mungkin saya sedikit aja. Silakan duduk. Sempat waktu mau mengakhiri tahun 2025 tanggal 19 ya, hari Sabtu, kami itu teman gitu ya, teman sekolah merencanakan untuk mengunjungi, menjelajahi yang namanya Situs Nagara Padang ya, judul tempat itu Situs Nagara Padang. Nah, di Situs Nagara Padang itu alamatnya ada di Ciwidey. Tempatnya jauh sekali. Hampir 1.300 mPDL ya. Dari dasar kita mau naik ke atas itu. Nah, kami itu ada satu tim teman yang suka main ke alam gitu ya. Kalau yang belum kita wah suka ngobrol ya itu aja, jarang gosip-gosip gitu ya, yang ngomongin aja tentang alam, apa kita kemana lagi yuk, kita apa yuk gitu ya. Nah, akhirnya disimpulkan kita ke sana, hayu. Karena apa? Teman saya ini tipe orang yang suka mempelajari tentang sejarah, tentang geologi, tentang situs-situs, tentang apa segala macam ya, dan dihubungkan dengan sebuah peristiwa cerita khusus yang ada di Jawa Barat. Saya juga senang Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya pergilah ke sana, singkat cerita medannya luar biasa. Tanahnya jarareblog lamun cek orang Sunda. Dari sejak pergi di tengah jalan sampai pulang ke Bandung tetap hujan. Yang luar biasa itu pulangnya pun semakin rusak jalan. Tanahnya tanah merah, nempel di kaki ya. Nah, terus kita menjelajah sampai ke ujung puncak, ke sebuah batu-batu besar dengan model-model bentuk yang berbeda-beda, berdiri kokoh tegak gitu ya, sampai di ujung. Nah, karena itu situs dan selalu dipakai tempat untuk pertapaan ya atau segala macam, akhirnya kami ini melakukan sebuah sedikit ritual, sedikit aja ya istilahnya. Kalau kami sih ke Tuhan Yesus ya, ke Allah Bapa. Tetapi menurut orang sana, pemandunya harus melakukan ini dulu. Ya udah kami lakukan. Nah, Bapak Ibu, ketika teman saya ini terus menjelajah sampai berani ke atas puncak gunung gitu ya, saya nggak mau gitu ya. Saya hanya berdiri di pinggir tebing ya, tinggi sekali. Di situ saya terus berdoa dan teringatlah kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Tuhan gunung batuku, Tuhan perisaiku dan segala macam ya. Saya merenungkan, Tuhan betapa hebatnya ya Engkau menciptakan batu-batu yang begitu besar, ada yang dengdek, miring, lurus atau ya vertikal, horizontal segala macam. Dan begitu gagah, begitu besar sekali batu-batunya. Sampai saya merenungkan, ini batu berasal dari mana ya? Kok bisa sampai ada seperti ini? Kalau dari letusan gunung mana gitu ya? Kalau dari laut seperti apa gitu ya? Yang mengering sampai terjadilah seperti ini gitu. Nah, akhirnya saya hanya bisa merenungkan firman Tuhan, berdoa terus. Karena tempat itu Bapak Ibu udah dibilang seperti angker gitu ya. Hutannya memang mencekam sekali, sepi, dan ya karena ya mereka menganggap itu ada kuasa roh penghuni alam semesta lah istilahnya. Tapi puji Tuhan, ketika kami menjelajah demi menjelajah sampai ke puncak, jalannya licin segala macam, kami selamat semua. Yang saya mau sampaikan di sini memang betul ya, seandainya pada waktu Raja Daud menulis ayat-ayat yang Mazmur itu ya, mungkin dia sambil melihat gunung-gunung gitu ya, batu-batu besar dan begitu kokoh kuatnya sehingga diilustrasikan begitu kokoh kuat Tuhan memegang kita, memegang tangan kita, hidup kita. Nah, itulah yang mau saya renungkan ketika saya selalu pergi dan berada di sebuah alam semesta. Saya hanya bisa merenungkan luar biasa hebatnya Tuhan. Makanya saya setuju sekali Bapak Ibunya program KDM. Ini kan reboisasi kembali ya, bagaimana kita mencintai, melestarikan alam semesta. Karena apa? Dampaknya kalau kita ceroboh, kita salah menggunakannya ya. Buktinya kita bisa lihat sendiri ya, banjir, longsor dan seperti itu.
Nah Bapak Ibu, begitu hebatnya Tuhan memegang hidup kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sehingga kita seolah-olah tidak bisa lepas, tidak bisa keluar dari Dia. Karena begitu kuatnya, begitu kokohnya Tuhan memegang hidup kita. Oleh karena itu kita nggak perlu khawatir. Sekalipun kita mungkin khawatir, tapi kekhawatiran itu jangan sampai terus merasuki hidup kita sehingga kita tidak lagi memiliki harapan. Tetapi saya ingatkan, melalui pujian yang akan kita naikkan, melalui firman Tuhan yang akan kita dengar, harapan kita di dalam Yesus Kristus tetap ada sampai selama-lamanya. Dialah Tuhan yang sudah menyatakan kasih-Nya di dalam kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah yang bisa saya sampaikan ketika saya merenungkan hidup saya, hidup keluarga, betapa harapan di dalam Yesus Kristus masih tetap ada dan akan selalu ada. Bapak Ibu, mari saya undang semuanya berdiri, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, kasih-Mu karyamu nyata dalamku. Karyamu
firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena nyata kasih setiamu atas hidup kami, seperti lagu yang kami naikkan. Engkau setia, kami percaya kepadamu 100%, dan Engkaulah yang memampukan kami, memberikan kepada kami selalu kekuatan, pengharapan waktu demi waktu. Terima kasih untuk semuanya. Dan sekarang Bapa, kami semua sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kami tetap butuh dukungan-Mu, karena Engkaulah Allah yang sempurna, yang sanggup membuat kami memahami firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan hamba-Mu berserah diri total, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena firman-Mu ini terlalu mulia, terlalu luas, terlalu dalam, terlalu lebar, sehingga tidak mungkin bisa mewakili apa yang Tuhan maksud. Tetapi biarlah seperti yang kami bisa terima hari ini, semuanya karena kemurahan-Mu dan urapan-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam, selamat pagi semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Judul dari bacaan kita adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Sudah dapat? Saya akan membaca kalau sudah dapat. Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 hari yang lalu ada yang menghubungi saya, "Tolong doakan saya supaya tetap sehat, menunggu Tuhan menjemput." Dulu pernah juga dia mengontak saya, "Tolong doakan saya supaya saya meninggal." Nah saudara, waktu saya pulang, ya bulan 6 tahun lalu, saya kunjungi dia. Saya pergi ke rumahnya, karena ini guru saya waktu SD, ya sudah 80 lebih. Kenapa saya berkunjung? Karena sebelumnya anaknya meninggal, ya berapa waktu sebelumnya. Anaknya yang paling kecil meninggal. Tapi juga anaknya yang saya lupa nomor 2 atau nomor 3, laki-laki, sudah meninggal juga. Ya itu beberapa tahun sebelumnya. Lalu menantunya, suami dari anak perempuannya, ya satu-satunya anak perempuannya itu meninggal juga, gitu ya. Jadi pikir saya kadang-kadang barangkali itulah dia minta doa kepada saya, minta didoakan. Ya saya memang sering mendoakan dia dengan cucunya. Kenapa? Karena anak-anak sebagian, ya tidak semua anak, dari anak-anaknya yang meninggal itu tinggal sama dengan dia. Nah, jadi ada cucunya di rumah 3, ya karena mereka itu sudah tidak punya bapak lagi. Sementara ini masih muda-muda, ada yang SMP, ada yang SMA, ya masih kecil. Nah, jadi waktu saya datang ke rumah itu, dia bilang saya orang paling kaya. Saya orang paling kaya katanya. Kaya di dalam pengharapan.
Tuhan menguatkan saya, Tuhan membuat saya sanggup sampai hari ini. Itulah kira-kira pembicaraan kami. Ya, ada orang kalau dia meninggal suaminya janda, kan dia udah janda juga. Meninggal istri disebut duda. Tapi kalau meninggal anak disebut apa katanya? Ya, disebut apa katanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini salah satu contoh saya lihat di mana orang yang dalam hidupnya itu penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, tetapi dia tetap teguh, dia tetap kuat, dia tetap beriman kepada Tuhan. Ya, walaupun dia jalan itu sudah terganggu karena lututnya itu sudah bermasalah. Ya, dulu pernah saya ketemu mungkin 10 tahunan lalu menikahkan cucunya di Jakarta, saya datang juga dia sudah susah jalan. Ya, sekarang tentu ya sudah lebih susah lagi, tetapi dia tetap punya semangat, tetap punya kemauan, tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, walaupun banyak masalah yang dia hadapi, banyak persoalan yang dia hadapi. Saya sendiri kadang bingung gimana cara dia menjalani hidup. Anak-anak pada meninggal, walaupun masih ada yang lain, ya ada dua lagi kalau saya tidak salah, tapi yang lain sudah meninggal. Lalu ada seorang ibu, ya itu di Bandung, anaknya terakhir meninggal, sebaya saya, di bawah saya. Itu anaknya laki-laki 3, semua meninggal, sudah meninggal, dia belum. Jadi kadang-kadang saya pikir hidup ini ternyata banyak sekali persoalannya. Di mana orang-orang harusnya bisa senang, bisa damai, bisa bersama dengan anak-anak di hari tua, tetapi justru dia yang menguburkan, dia yang memakamkan anak-anaknya sendiri. Saya kadang berpikir bagaimana dia bisa menyiasati hari-harinya, bisa menyikapi keadaan, bisa menerima hal seperti itu, walaupun kelihatannya dari sisi saya tidak tahu persis dari sisi dia, itu pasti sangat berat, pasti sangat sulit. Ya, pasti ini menjadi satu beban, apalagi mengingat ada cucu-cucu yang masih muda, yang belum selesai pendidikannya, belum mandiri, yang harus diurus. Bagaimana beratnya beban orang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang kita baca tadi, di sana disebutkan ada seorang janda mempunyai seorang anak laki-laki, ya belum menikah kemungkinan, dan meninggal. Tadi dikatakan dia meninggal sedang diusung pergi ke pemakaman, sudah sampai di luar tembok kota, di kota Nain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak ini tentu anak yang disayangi dari kecil, apalagi satu-satunya, pasti sangat dirawat, diperhatikan, mungkin secara istimewa, diberikan perhatian khusus, apalagi hanya dia yang menjadi pusat perhatian. Jadi mungkin banyak sekali waktu, tenaga, pikiran yang diberikan kepada anak ini. Sehingga sungguh-sungguh ini menjadi seorang anak yang sangat disayangi, anak yang dibangga-banggakan, anak yang diharapkan. Anak ini sudah menjadi sumber kebahagiaan selama ini. Dia sudah menjadi penyemangat hidup. Ya, orang tua kan anak itu penyemangat hidup. Ya, ini anak-anak harus ingat ini. Anak itu penyemangat hidup orang-orang tua. Ya, jadi menjadi kebahagiaan, penyemangat hidup, ya memberikan kekuatan, motivasi. Orang tua kan begitu, termotivasi, menjadi kuat, menjadi tegar. Itu salah satu adalah faktor karena ada anak. Ya, ada anak. Sehingga kuat, termotivasi terus-menerus memikirkan dia bagaimana masa depannya dan seterusnya. Tapi juga itu anak itu menjadi anak-anak kebanggaan. Coba aja Bapak Ibu lihat. Pasti orang-orang tua itu membanggakan anaknya. Walaupun ujung-ujungnya nanti beda gitu ya. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan seorang ibu. Dia puji-puji anaknya, ya bagus sekali, dia puji, tapi kami lama ngomong, mungkin ada sejam.
Tapi akhirnya, tapi Pak, nah itu, tapi Pak katanya gitu ya, tapi Pak, kenapa saya bilang, pacaran dengan yang tidak seiman? Nah, ada tapinya, tapi dia banggakan. Ya memang anak itu menjadi kebanggaan, walaupun ada tapi-tapinya yang negatif-negatifnya, tetapi anak itu tetap dibanggakan oleh orang tua. Itu udah biasa, ya. Walaupun mungkin jarang ya, saya jarang memuji anak, jarang membanggakan anak, ya jarang saya. Ya saya kan orangnya diam-diam saja, ya cukuplah dalam hati begitu ya. Nah saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu tentu menjadi satu harapan, satu kekuatan, semangat, motivasi dan seterusnya. Tapi tadi di ayat yang ke-12 dikatakan, semua yang tadi saya sebutkan, entah itu motivasi, kebanggaan, entah itu semangat hidup, daya juang, runtuh pada waktu itu. Karena anak yang satu-satunya itu dikatakan di ayat yang ke-12 itu meninggal. Sedang diusung, mau dimakamkan, sudah berada di luar tembok kota. Berarti perjalanan itu sudah sangat dekat kepada makam di mana dia akan dimakamkan. Jadi pada waktu itu kebahagiaannya tadi yang memiliki anak ini sekarang sudah menjadi berubah menjadi kedukaan, ya. Berubah menjadi kedukaan. Tadinya dia yang memberikan semangat hidup, sekarang malah menjadi penghancur harapan. Tadi anak itu yang memberikan dia kekuatan, tetapi sekarang dia sudah menjadi ibu yang sedang rapuh. Tadi dia menjadi motivasi serta merta berubah menjadi sebuah ilusi. Karena apa yang dia bayangkan itu semua buyar, semua sirna, semua hilang hanya dalam sekejap. Apa yang dia banggakan selama ini sekarang berubah menjadi semacam sebuah kegagalan. Karena anak kebanggaan itu sekarang sudah tidak ada lagi. Dan dia mungkin berharap anak itulah, karena itu anak satu-satunya tempat dia berlindung di hari tua. Tetapi justru sekarang dia yang menopang ketika tidak kuat lagi. Yang memakamkan kalau mati, realitanya malah sebaliknya. Ya tadi diharapkan, nanti di hari tua saya bisa berlindung kepada anak ini. Dia akan menopang saya ketika saya sudah tidak kuat lagi. Di masa-masa tua saya, di masa-masa saya sakit, tempat saya bercerita, tempat saya berkeluh kesah, tempat saya curhat. Tapi justru sekarang, di dalam kedukaan, dialah yang mengantarkan anak itu ke makam. Jadi realita yang diharapkan justru bertolak belakang. Realita yang diharapkan justru jauh dari kenyataan. Sekarang apa yang menjadi kebanggaan, yang menjadi kebahagiaan, yang menjadi sukacita, menjadi sebuah ratapan, menjadi sebuah kehilangan pengharapan. Bayangkan barangkali ibu ini sudah sangat kosong hatinya, pikirannya sudah kalut, semua menjadi beban pada waktu itu, dan itu semua sekejap berubah dalam waktu yang begitu singkat. Nah saudara, bukankah itu realita dalam hidup kita? Sering sekali kita berharap banyak, namun justru apa yang kita harapkan justru tidak mendatangkan pertolongan. Bahkan sering sekali yang kita harapkan itu juga sekaligus yang menghancurkan kita. Yang kita harapkan itu justru sering sekali menumbangkan kita. Yang kita harapkan itu justru sering sekali yang membuat kita malah semakin terbebani dan tertekan. Itu realita hidup. Saya sekali waktu, nah itulah yang mengajar saya untuk tidak berharap pada manusia. Sangat membutuhkan uang. Saya sangat tertekan karena tidak ada uang. Ya waktu itu, ya karena uang kuliah anak. Saya mencoba mencari solusi, meminta pinjaman. Yang seharusnya saya tahu uang itu ada, tapi dia bilang, tidak bisa. Bapak Ibu, tidak bisa. Tidak bisa bukan karena tidak ada, ya tidak ada beda. Tidak bisa. Itu membuat saya sangat kecewa, saya merasa sangat terpukul pada waktu itu.
karena saya sudah berharap. Toh pikir saya akan kembalikan uang itu. Saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak pernah tidak bertanggung jawab terhadap utang. Ya, tidak pernah sampai sekarang. Ya, selalu saya lunasi itu. Lebih baik saya tunda-tundalah dulu beli sesuatu atau kurangi makan lah. Yang penting bisa bayar gitu ya. Nah saudara-saudara, itu sangat mengecewakan saya. Saya merasa begitu terpukul. Nah, bukankah itu memang realita yang kita hadapi? Kita terlalu banyak berharap kepada manusia. Justru itu sering sekali menghancurkan kita. Banyak orang tua kecewa terhadap anak-anaknya. Coba seperti yang Bapak Ibu, yang saya ceritakan tadi. Awalnya dia bercerita itu pasti bagus-bagus. Ya. Tapi kemudian di ujung-ujungnya itu nanti berubah. Dari positif kepada negatif. Saya sudah sering mendengar cerita yang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang memuji-muji anaknya, saya langsung berpikir kalau saya lebih panjang mendengarkan ini akan ada cerita lain dari cerita yang dia ceritakan di awal. Karena itu realita, kenyataannya. Jadi banyak orang yang menjadi kecewa kepada orang-orang yang terdekat, kecewa terhadap anak-anak, kecewa terhadap orang tua, dan itu juga sangat banyak yang kecewa terhadap orang tua. Dan bahkan banyak orang tidak bisa lagi ditolong oleh apapun yang dia miliki. Entah itu uangnya, kekayaannya, pendidikannya, jabatannya, kekuasaannya. Banyak orang yang tidak bisa lagi tertolong oleh peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Kalau kita baca umpamanya sebelumnya, di pasal yang ke-6, itu ada seorang perwira umpamanya, hambanya sakit keras. Dia sudah berupaya untuk menolong, tapi toh tidak kunjung sembuh juga. Sehingga kemudian Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan. Di pasal 7, masih pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Dia punya segala-galanya, dia punya jabatan, dia punya uang. Kalau dia mau mengobati kemanapun dia bisa mengobati. Tetapi tidak sembuh-sembuh. Banyak juga orang yang mengalami hal seperti itu. Nah saudara, ibu ini, dia sedang di dalam kedukaan. Tapi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11, katanya begini, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Nah di sana kita lihat ada Tuhan Yesus disertai oleh murid-muridnya, tetapi juga banyak orang yang berbondong-bondong menyertai dia. Jadi ini adalah kumpulan yang sangat banyak jumlah orang, kumpulan yang ramai, kumpulan yang senang, kumpulan yang bersuka cita, kumpulan yang bangga karena ada Tuhan Yesus di sana, kumpulan orang-orang yang sungguh-sungguh mungkin di dalam sukacita, di dalam kebanggaan, di dalam kepuasan karena melihat Tuhan Yesus sering melakukan mujizat-mujizat. Dan mereka itu berbondong-bondong. Tapi di sisi lain ada satu kelompok lagi orang yang sedang dalam kedukaan. Bertemu, berpas-pasan. Nah inilah realita hidup. Ada yang bahagia, ada yang berduka. Ada yang sedang menikmati kesenangan, tapi juga ada kelompok lain yang sedang mengalami kesusahan. Nah di ayat yang ke-12. Itu dikatakan tadi, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan di ayat 13 dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia melihat, dia tahu janda ini sedang kedukaan. Dia melihat, dia menghampiri janda itu. Dia tidak sibuk dengan pemuja-pemujanya. Dia tidak puas dengan kelompok yang mengikuti dia, yang membangga-banggakan dirinya. Dia tidak fokus kepada orang-orang yang sedang mengikuti dia. Dia beralih, pandangannya beralih dari pemujaan, beralih kepada belas kasihan. Ada yang memuja, tapi dia melihat ada seorang janda yang sedang membawa anaknya menuju ke pemakaman.
Dan Tuhan Yesus meninggalkan yang rame-rame itu. Dia hampiri janda itu. Dia berbelas kasihan kepada janda itu. Inilah Tuhan kita. Dia berbelas kasihan melihat orang-orang yang sedang kesulitan. Berbelas kasihan terhadap orang-orang yang terpuruk, terhadap orang-orang yang berdosa, terhadap orang-orang yang bermasalah apapun masalahnya. Karena itulah maka sering sekali dia mengadakan mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan, dan banyak hal yang dia lakukan. Ada belas kasihan di dalam dirinya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kata-kata yang hampir sama dengan belas kasihan itu banyak. Ya, ada di Matius 9 ayat 36, 12, pasal 7, pasal 14, ayat 14 dan seterusnya sampai Lukas masih ada. Belas kasihan, keprihatinan, kepedulian. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada semua orang. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, Dia berbelas kasihan. Dan ini beda kasus kalau kita melihat di ayat 1 sampai dengan ke-10. Justru orang itulah, perwira itulah yang datang kepada Tuhan, minta supaya menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Tetapi kali ini ibu ini tidak ada doa apapun yang terucap. Dia hanya dalam kedukaannya yang tidak tertahankan oleh dia sendiri. Dan pada waktu itulah Tuhan lihat, Tuhan datang, Dia berbelas kasihan. Saya kira Tuhan kita itu selalu berbelas kasihan, cuma kita saja yang tidak tahu bagaimana Dia berbelas kasihan. Tetapi dalam contoh di dalam Alkitab kita banyak lihat akan hal itu. Bahwa Dia sangat berbelas kasihan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, orang yang sedang mengalami masalah, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, dalam hal apapun itu. Nah, Bapak Ibu, dan saya lihat di sini Tuhan mendahului. Bukan doa ibu ini, tetapi Tuhan mendahului sebelum dia menyampaikan sepatah kata pun. Tuhan menghampiri dia. Dia mendahului untuk menjawab masalah ibu yang sedang kedukaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir bulan lalu, tahun lalu kami ke Jogja. Ya, biayanya gede. Jadi pikir-pikir ini uangnya bagaimana gitu ya. Nah, Bapak Ibu tahu Tuhan mendahului. Ya, saya ingat itu Tuhan mendahului begini. Beberapa waktu sebelum berangkat, ada 3 orang yang transfer uang. Saya tidak tahu kenapa ditransfer. Pokoknya ya transfer begitu ya. Nah, jadi belum cukup uang itu. Di jalan, pas di jalan, lagi di mobil, ada lagi orang minta nomor rekeningnya katanya. Ditransfer lagi. Jadi lebih dari cukup. Dari 4 orang itu. Memang tidak banyak-banyak nominalnya, tapi lebih dari cukup. Jadi ya mengeluarkan uang, tetapi Tuhan sudah dahului semua itu. 2 minggu lalu. Ya maaf kalau saya cerita ini, karena ini pengalaman dengan Tuhan ya. Ada yang minta juga nomor rekening. Ya dikasih. Tahu malamnya Haga bilang butuh uang sekian. Saya nggak punya ya, karena persiapan untuk kuliah dia, uang kuliah. Udah dia didahului Tuhan. Cukup. Ya, lebih enggak? Ya cukup ya. Artinya cukup lebih sedikit lah. Lalu berapa hari kemudian lagi ada lagi yang minta nomor rekening. Bukan nomor rekening, udah ada sama dia. Saya buka WA, oh ada yang kasih uang nih. Pas besoknya kalau saya nggak salah, Haga lagi bilang butuh uang sekian. Nah, Bapak Ibu, saya lihat Tuhan mendahului. Ya Tuhan mendahului itu. Jadi akhirnya ya udah saya santai saja gitu ya. Ya udah bayarkan saja gitu. Bayarkan saja. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia tahu situasi itu. Dan dalam banyak hal Dia mengerjakan hal-hal seperti itu. Di dalam hidup saya,
saya yakin Bapak Ibu dalam kehidupan Bapak Ibu juga hal-hal semacam itu ada. Tuhan mendahului sebelum kita bermasalah. Sebelum ada persoalan itu sering Tuhan sudah dahulu di depan sana. Dia sudah mengatur segala sesuatunya. Walaupun kadang dibiarkannya juga masalah ada. Seperti yang dialami oleh ibu ini. Anaknya sudah mati tetapi Tuhan masih mendahului. Sebelum dimakamkan, Tuhan sudah menghampiri ibu itu. Dan dia mengatakan, ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Dan kata jangan menangis itu penting karena dia sedang dalam kedukaan. Jangan menangis itu penting karena ini semacam sebuah penghiburan dalam kedukaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejauh ini dalam kata jangan menangis itu masih bisa kita lakukan kepada orang lain. Kita masih bisa memberikan penghiburan kepada orang lain. Kita masih bisa memberikan motivasi kepada orang-orang yang kesulitan. Paling tidak seperti yang sering saya katakan, paling tidak kita bisa mendengar dia curhat, bisa mendengar dia bercerita tentang keluh kesahnya. Dan Tuhan di sini dia mengatakan jangan menangis. Jangan menangis. Berarti kita tahu bahwa ibu ini sedang menangis mengantarkan anaknya yang menuju ke pemakaman dan itu sudah dekat kepada tempat makam itu. Kadang-kadang juga kita begitu, bukan? Sudah dekat sekali. Belum ada pertolongan, sudah nyaris. Nah, sebentar lagi sudah tertutup pintunya, tidak ada lagi kesempatannya bagi dunia ini. Tetapi justru disitulah Tuhan bilang, jangan menangis. Tapi yang berikutnya, ayat yang ke-15, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Nah, Bapak Ibu, orang Yahudi tidak boleh menyentuh mayat, khususnya imam-imam. Nah, Tuhan Yesus sentuh tuh. Karena menyentuh mayat itu berarti najis, dia harus membasuh diri, ya, mengadakan upacara penyucian. Tetapi hebatnya di situ Tuhan Yesus menyentuh usungan itu. Ya, dikatakan ia menyentuhnya. Kalau orang lain mungkin enggak mau tuh. Karena apapun yang disentuh oleh mayat sudah dianggap najis juga kalau disentuh, maksudnya ya keranda apa itu? Keranda ya, itu bagian dari yang najis itu juga. Nah, saya yakin orang-orang yang bukan yang mengusung jenazah ini tidak akan mau menyentuh itu. Tidak akan mau. Artinya orang lain akan lepas tangan di dalam situasi itu, kecuali yang bertugas itu saja. Tidak akan mau melakukannya. Tetapi perhatikan di situ Tuhan Yesus menyentuh usungan itu. Dan sedang para pengusung berhenti. Lalu ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Di dalam persoalan kita, banyak orang yang tidak mau lagi dekat. Kan Amsal mengatakan, banyak sahabat orang kaya katanya, kalau orang miskin ditinggalkan. Ya, kalau ada masalah kita, tempat kita curhat itu sebentar saja ada. Tunggu 2 kali, 3 kali kita datang. Mungkin orang sudah enggak mau. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu dia mau menyentuh. Apa persoalan kita? Dia mau urus, dia mau campur tangan, dia mau bantu kita, dia mau tolong kita, apapun persoalan kita. Dia datang untuk memberikan pertolongan kepada kita. Bukan hanya pertolongan dalam pergumulan permasalahan hidup. Bahkan yang paling besar yang menjadi masalah manusia adalah dosa dan hukumannya. Itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Apalagi hal-hal lain dalam kehidupan kita ini. Dia pasti akan atur karena kita itu adalah anak-anaknya. Dan pada waktu setelah dia sentuh itu dia mengatakan, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Nah, sampai di sini kita tidak sanggup. Ya. Tapi kalau sekedar memberikan kekuatan, penghiburan, motivasi mungkin kita masih bisa. Tetapi kalau ada yang mati, mungkin kita tidak sanggup sampai tahap ini.
Tetapi apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, maka Tuhan Yesus mengatakan itu bisa dilakukan oleh Allah. Maka ayat yang ke-15 dijelaskan di sana, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Bangun, duduk, ngobrol. Coba bangun, nggak bisa duduk juga, jadi masalah juga bagi ibu ini di kemudian hari. Harus diurus kan? Oke, bisa duduk, tapi nggak bisa ngobrol. Masalah juga gitu ya. Bangun, nggak bisa duduk, pasti jadi persoalan. Bangun, bisa duduk, nggak bisa ngomong, jadi persoalan juga gitu ya. Di sini dijelaskan bangun, duduk, berkata-kata, sempurna Tuhan kerjakan itu semua. Ya, bukan sekedar bangun, bukan hanya duduk, tapi juga bisa berkata-kata, bisa berjalan ke sana kemari, bisa beraktivitas seperti biasa, bisa diajak berkomunikasi. Jadi ibu ini yang tadinya sudah kehilangan pengharapan teman curhat, sekarang ada temannya cerita-cerita. Dulu dia sudah mungkin kehilangan orang yang terdekat, sekarang sudah bertemu lagi karena dihidupkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu semua peristiwa itu lewat kematian. Dan lewat kematian itu Tuhan bekerja untuk ibu yang sudah kehilangan pengharapan ini. Sehingga apapun yang dianggap sudah mati, Tuhan bisa menghidupkan itu kembali. Apapun yang dianggap sudah tidak punya harapan lagi, dan Tuhan bisa memberikan pengharapan, dan bahkan pengharapan itu pasti. Karena itulah maka orang-orang kemudian memuji-muji Tuhan. Mereka takjub, mereka kagum bagaimana Tuhan bekerja mengadakan mujizat-mujizat itu. Itu dijelaskan di ayat yang ke-16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Jadi mereka melihat kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu adalah bagian dari pelawatan Allah terhadap umatnya. Karena kebangkitan dari orang yang sudah mati ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di Lukas 7 ayat 50, ini adalah kisah seorang perempuan yang terkenal berdosa, lalu dia datang kepada Tuhan Yesus di rumah seorang Farisi, dan orang-orang tidak setuju atas kehadiran perempuan itu, tetapi perempuan itu terus-menerus nangis, membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di situ? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Lukas 7 ayat 50. Jadi betapa pentingnya iman itu. Walaupun kita tadi sudah melihat Tuhan mendahului sebelum ibu ini meminta. Tetapi betapa pentingnya iman. Kita sedang menghadapi dunia yang semakin tidak pasti. Dan bahkan bagi kita sekarang sulit untuk membedakan mana berita benar, mana berita bohong. Dan bahkan kadang-kadang mengejutkan kita tapi sekaligus menyedihkan. Sekali waktu di grup ada teman posting, ada mimbar, ada orang ngobrol dengan pendeta, konon katanya itu pendeta, menuduh pendeta itu menggelapkan uang dan seterusnya. Nah, saya juga pernah lihat di depan bini ada jemaat banyak, juga dia marah-marah kenapa kau selingkuh sama istri saya, katanya kepada pendeta. Nah, Bapak Ibu, itu AI, tapi mirip. Persis. Jadi orang yang tidak mengerti gampang tertipu. Teman saya itu pun tertipu dia. Dia bilang kasihan sekali kalau benar seperti ini katanya. Terus ada teman saya yang menjawab, itu AI Pak katanya. Enggak berita benar itu. Lihat aja orang-orangnya semua diam katanya. Ya enggak ada yang bergerak, cuma mereka yang dua itu aja di depan. Dan semua beberapa yang saya lihat itu sama. Ya, hanya orang-orang yang duduk itu diam semua. Ya kalau udah bertengkar di depan masa nggak ada yang datang untuk
Ini membatu semua gitu, nggak ada gerak sama sekali, kaku semua. Nah Bapak Ibu, sekarang makin canggih, makin sulit kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Inilah dunia yang sedang kita hadapi, karena itu kita butuh iman. Karena berita-berita yang tidak jelas ini kadang membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita seperti kehilangan kepastian. Karena itu kita harus fokus, kita punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena iman itu adalah menyelamatkan. Walaupun dalam konteks perempuan ini tadi selamat karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi juga dalam kehidupan realitanya sehari-hari. Iman itulah yang menyelamatkan kita. Tadi saya sudah berikan contoh ketika saya berangkat ke Jogja dan juga bagaimana kebutuhan anak-anak dalam pendidikan. Saya menyerahkan total itu kepada Tuhan, ya terserah Tuhanlah bagaimana nanti. Kita harus belajar beriman dan saya belajar mulai beriman karena saya sudah mentok. Nggak bisa lagi buat apa-apa, justru itulah titik balik saya berserah penuh. Jadi Bapak Ibu, saya kira perlu juga kita mentok supaya kita memiliki titik balik. Tapi persoalannya adalah kita tidak melihat. Maka Tuhan Yesus mengatakan di Lukas, masih Lukas pasal 7 ayat 23, berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini ketika Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau yang dinanti-nantikan itu? Dan Tuhan Yesus menjawab pada mereka, berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah saudara-saudara, kenapa? Karena Yohanes Pembaptis itu ditangkap, dia dipenjarakan. Karena dia meluruskan kesalahan dari Herodes. Dia ditangkap, dia dipenjarakan, dia utus murid-muridnya untuk berbicara. Engkaukah? Kalau engkau yang akan datang itu, kenapa engkau tidak hukum itu Herodes? Nah, kira-kira begitu ya. Kalau memang engkau Mesias yang dijanjikan yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran itu, menjadi raja yang adil itu, kenapa dibiarkan kejahatan ini, kelaliman ini? Kan Tuhan Yesus itu membawa pedang sekaligus juga membawa kasih. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belum waktunya penghukuman itu, nanti. Ya, sepertinya Yohanes itu berharap sekarang gitu ya. Karena itu yang di dalam Alkitab, tidak salah juga. Ya, tidak salah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Betapa banyak orang kemudian kecewa dan meninggalkan Tuhan. Saya pernah lihat di medsos, ya, surat baptis, hanya tangannya sama surat baptis itu dia koyak. Ada tulisannya di situ, percuma. Dikoyak surat baptisnya. Apakah itu benar atau tidak? Tidak tahu juga saya. Tetapi bahwa banyak orang kecewa karena apa yang dia harapkan itu tidak terjadi. Tetapi Tuhan bilang, berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi di dalam kita beriman, kadang-kadang mungkin ada kekecewaan dalam tanda petik. Seperti saya tadi contohkan seorang ibu yang sudah 80-an lebih. Dia kehilangan 2 anak, dia kehilangan menantu, dan dia harus mengurus beberapa orang cucu. Dipikir-pikir bisa saja dia kecewa, tetapi dia katakan kepada saya kaya dalam pengharapan. Dia tidak menolak Tuhan, dia justru bisa berbahagia, dia mengatakan saya kaya. Walaupun di titik tertentu dia rapuh karena orang yang sama pernah meminta kepada saya didoakan supaya meninggal. Nah saudara-saudara, berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Banyak orang meninggalkan pelayanan, banyak orang meninggalkan gereja, banyak orang tidak lagi mau bersekutu, banyak orang tidak mau lagi datang kepada Tuhan karena mereka kecewa. Dan mereka kemudian menolak Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berharapkan bukan hanya di dunia ini. Karena di 1 Korintus 15 dikatakan, kalau kita hanya mengharapkan Kristus di dunia ini, maka kita adalah manusia paling malang di muka bumi ini. Dikatakan di 1 Korintus pasal 15.
Karena kita memiliki pengharapan melampaui apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita memiliki pengharapan melebihi apa yang bisa disediakan oleh dunia ini. Kita memiliki pengharapan yang melebihi apa yang bisa kita harapkan untuk memuaskan kita. Dan bahkan bukan hanya di surga kelak, di dunia ini pun kepuasan itu selalu kita dapatkan asal kita erat bersekutu dengan Tuhan, asal kita percaya kepada janji-janji Tuhan, asal kita belajar berserah total kepada Tuhan, maka kita akan menemukan kebahagiaan dan kita akan berbeda dengan orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak terlalu ambil pusing dengan pergumulan hidup, tidak sepusing orang-orang lain ketika menghadapi pergumulan hidup. Itu salah satu berkat yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita masih terus memiliki pengharapan di tengah-tengah kesulitan. Kita masih terus memiliki iman di tengah-tengah persoalan. Itulah kebahagiaan. Dan itu Bapak Ibu tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibayar. Tidak bisa dengan uang. Karena itu adalah masalah batiniah dan hubungan kita dengan Tuhan. Yang terakhir, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang setelah melihat iman seorang perwira yang meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Karena dia mengatakan, cukup katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Aku seorang atasan, di bawahku anak-anak buah, apa yang saya perintahkan pada mereka akan melakukannya. Maksudnya apa? Tuhan, apa saja Tuhan perintahkan pasti akan terjadi. Maka Tuhan Yesus kemudian mengomentari orang itu. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Lukas 7 ayat 9b. Aku berkata kepada iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Seandainya Tuhan datang kepada kita, di dalam seperti perumpamaan orang yang berdoa, katanya seperti seorang hakim yang lalim. Ada seorang yang meminta haknya kepada hakim, meminta keadilan. Dia terus-menerus berulang-ulang meminta kepada hakim yang tidak peduli itu, kepada hakim yang tidak adil itu. Tapi karena orang ini datang terus-menerus, kata Tuhan Yesus Kristus, maka hakim itu akan mengabulkannya. Nah saudara-saudara, itu adalah iman yang teguh. Apakah kita memiliki iman seperti itu? Saya hampir drop karena cucu saya yang lagi ngontrak di tempat Ibu Risma, ya ngekos di situ. Ya maaf, dihubungi tak dibalas, ditelepon tak diangkat, didatangi tak dibuka pintu. Dan itu bukan sekali dua kali. Jadi akhirnya saya, sudahlah ini Tuhan. Saya sudah ngomong ke istri, saya ini sudah kehilangan semangat ini, saya bilang untuk dia. Jangan cerita. Itu realitanya. Ya, saya datang ke sana waktu itu. Saya ketok-ketok, lalu keluar si Devi ya Bu ya. Ya itu kan beda. Ini kamar dia, ini satu lah Devi di sana. Devi juga bangun. Ya, kelihatan dia baru tidur. Ada dia enggak? Ada, Pak, tidur. Saya tahu kan kalau dia di dalam atau tidak, karena kan itu pakai gembok ya Bu ya. Nah kalau tidak digembok berarti dia di dalam kan gitu. Kalau dia keluar berarti digembok. Nah ini berkali-kali. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kehilangan iman juga di situ. Karena saya dulu sangat beriman bahwa orang ini akan berubah. Tetapi saya sudah mulai goyang iman saya, apakah ini berubah? Atau berubah kapan? Apakah nunggu saya mati dulu baru berubah? Ya janganlah ya. Nah saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus, ada kalanya di tengah-tengah kita merasa semua kok lama, semua kok sulit. Pada waktu itu kita bisa kehilangan iman. Tapi apakah kita bisa? Seandainya Tuhan Yesus datang, seperti tadi orang yang berdoa, perumpamakan seperti perumpamaan orang yang menuntut haknya kepada hakim yang lalim itu. Berulang-ulang dia datang.
apakah kita akan mendapat pujian seperti ini? Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Orang ini bukan orang Israel. Orang Israel bertuhan, punya kitab suci, punya sistem keagamaan yang bagus. Tetapi justru imannya dikalahkan oleh orang yang bukan orang Yahudi. Bagaimana dengan kita? Takutnya nanti iman orang lain lebih besar lagi dari iman kita. Iman kita itu kuat, tetapi kita bisa lemah. Walaupun iman kita itu harusnya kuat karena dasarnya adalah kuat. Dasarnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran bagi kita adalah Tuhan Yesus berbelas kasihan terhadap semua orang yang mengalami pergumulan, apapun pergumulan kita. Apapun yang kita miliki tidak selamanya dapat menolong kita. Semuanya itu adalah pijakan yang begitu rapuh. Jadi jangan bersandar berharap pada manusia. Yang ketiga, hanya Tuhan Yesus yang mau dan sanggup menyelesaikan pergumulan kita. Bahkan dia sering mendahului kita sebelum kita sampai kepada masalah yang sebenarnya. Karena itu bawalah segenap pergumulan kita kepada Tuhan Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan iman yang serius. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Karena tadi Tuhan Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu juga yang terjadi kemudian kepada perwira yang meminta kepada Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit itu. Karena imannya kemudian terjadi kesembuhan. Jadi apapun tantangan hidup kita, mari kita terus pegang teguh janji Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita, bahkan ketika itu sudah mendekati kematian. Mendekati makam maksudnya. Dan pada waktu itu Tuhan bekerja. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan bahwa Engkau selalu berbelas kasihan kepada kami. Kami sudah melihat contoh di dalam Alkitab, ada seorang ibu janda mempunyai anak tunggal di Naim. Dan ibu ini sedang mengantarkan anaknya ke pemakaman. Tetapi Engkau datang, memberikan pertolongan sehingga mujizat terjadi. Anak yang tadinya sudah membawa duka, sekarang menjadi sukacita kembali seperti dia waktu masih hidup. Itu semua karena Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami tidak kecewa. Karena bagaimanapun iman itu akan menyelamatkan. Biarlah kami kiranya terus tekun beriman. Sehingga apapun tantangan hidup kami, Tuhan akan memberikan solusinya. Walaupun solusi itu juga mungkin tidak seperti yang kami pikirkan. Karena Tuhan lebih tahu pekerjaan apa dan apa yang harus Tuhan lakukan untuk hidup kami, keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan biarlah kuasa-Mu terus bekerja sehingga firman ini hidup dalam hidup kami. Dengan demikian kami semakin siap untuk menghadapi segala tantangan, segala pergumulan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari yang memainkan musik. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Silakan satu orang, Pastor.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, kita semua bangkit berdiri. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar pengorbananmu. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Di tangan kita sudah tersedia roti dan anggur. Sebelum kita memakan tubuh Tuhan dan meminum darahnya, mari kita masing-masing datang dulu berdoa kepada Tuhan. Bila saudara-saudara merasa ada ganjalan di dalam hati, bawa di dalam doa saudara, bukan menjadi syarat untuk datang melaksanakan perjamuan kudus ini, tapi supaya kita menghadap perjamuan ini dengan hati yang suci, hati yang tulus, hati yang tidak ternoda. Sebenarnya tidak satu pun kita layak di hadapan Tuhan, sebab kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhanlah yang melayakkan kita untuk melaksanakan perjamuan kudus ini. Karena itu, mari kita angkat roti ini. Ini adalah lambang tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan ini. Ini adalah lambang darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita di kayu salib, supaya kita manusia yang berdosa ini mendapat pembasuhan dari dosa-dosa kita, sehingga kita disucikan, bahkan kita dibenarkan, dan bahkan kita dijanjikan kehidupan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal menjelma menjadi manusia seperti kami manusia yang mengalami haus, lapar, mengalami duka, mengalami kesengsaraan, dan bahkan kemudian mati disalibkan dengan rela untuk menebus kami manusia yang berdosa. Kami sudah memperingati kematian itu dengan memakan roti dan meminum anggur sebagai tanda bahwa kami sudah bersekutu dengan Kristus. Kami sudah ditebus, kami sudah dibenarkan, dibersihkan, disucikan, dikuduskan. Terima kasih untuk semuanya ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, perjamuan ini membuat kami semakin erat dan dekat. Tapi juga perjamuan ini mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan juga perjamuan ini memberikan keberanian bagi kami untuk bersaksi sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, tiba waktunya kita memberikan persembahan. Bagi yang bertugas silahkan bersiap-siap. Dan dengan hormat saya minta Ibu Olsia untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih anugerah yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Terlebih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu untuk pagi hari ini yang begitu menguatkan kami, supaya kami boleh terus berharap kepada Tuhan di dalam menjalani segala kehidupan kami. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan boleh itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu Pendeta Nelson yang sudah menyampaikan, Kau juga yang terus memberkati hamba-Mu ini, memberi kekuatan, kesehatan bagi dia, terlebih Tuhan di dalam melakukan segala tugas pelayanannya. Kemanapun dia akan pergi Tuhan di dalam memberitakan Injil, Tuhan Yesus yang tetap menyertai dan yang menolong. Juga keluarga, Engkau juga yang memberkati setiap anak-anak yang masih studi, Engkau juga yang memberkati setiap anak-anaknya Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, dan bagi setiap yang belum dapat memberi, Engkau juga yang memberkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan satu lagu, serukan namanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus dapat di atas segala nama. Terima kasih yang sudah melayani persembahan. Sekarang tiba waktunya mendengarkan warta jemaat. Saya persilahkan kepada Pendeta Ane.
kasih untuk Pendeta Nelson untuk pelayanannya gitu ya. Memang benar berharap sama manusia itu mengecewakan ya Pak Nelson. Makanya Tuhan bilang berbahagialah orang yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Saya juga mengalami, wah udah mikir kayaknya ya bisa nih. Ternyata menguap. Ya tapi luar biasa gitu ya. Setiap kita pasti mengalami pergumulan demi pergumulan, bagaimana Tuhan hadir gitu ya. Saya suka dihibur sama Welly itu, suka bilang, gak apa-apa dek, negara juga hutangnya banyak gitu ya. Kayaknya setiap orang pasti punya mengalami ya. Saya ingat orang tua saya juga pensiunan, kayaknya kalau bisa berhutang dengan pensiun, menggadaikan pensiunnya itu tuh seperti sebuah kebanggaan gitu ya. Karena masih bisa digunakan gitu ya. Ya, tapi yang pasti kita tahu Allah hadir di dalam setiap masa hidup kita. Oke, ada beberapa pengumuman yang perlu kita lihat. Oke, terima kasih untuk persembahan Minggu 25 Januari. Terkumpul totalnya 1.575.000. Kiranya Tuhan yang memberkati dan akan terus memberkati setiap kehidupan kita dengan apa yang sudah dipersembahkan. Oke, ya bulan Februari berulang tahun, ada tanggal 13 Februari ya, 1 hari sebelum Valentine ya Bu. Ada Ibu Irianawati Dewi, kemudian Vivi ya, Vivi juga di tanggal, ini pas 1 hari sesudahnya ya, pas Valentine. Sofia Graziella Valentina Tameno, nah, ini yang membedakan Tamenonya ini gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Di hari yang sama dengan ulang tahun Vivi ada happy birthday ya, buat happy birthday atau anniversary ya, karena ada 2 orang, saya pikir ini pasti anniversary ya. Ada Bapak Milo Simangunsong dan Ibu Susana ya, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati. Ada saya juga muncul di sini ya. Ini kalau nggak salah tempatnya masih belum kena banjir. Kayak katanya sekarang sudah kena kemarin ya, banjir kemarin tanggal 22 Februari. Ya kiranya taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Luar biasa ya. Tuhan Yesus memberkati untuk semua yang boleh merayakan happy anniversary-nya ya. Oke, jadwal pelayanan ibadah kita minggu depan ada Pak Saud, ada Ibu Olsia, ini kapal-kapalan ya. Kemudian ya semua yang bertugas kiranya boleh mempersiapkannya dengan baik. Selamat melayani. Oke. Ini khotbah Radio Sevilla 103,5 FM setiap hari Senin pukul 7 pagi. Kita masih bisa mendengarkan dari khotbah dari Pendeta Yopi Ratu. Tuhan Yesus juga memberkati. Nah ini pokok doa kita, banyak ya. Kita akan sama-sama mendoakan untuk setiap pokok doa. Mungkin ada pokok doa lain yang perlu kita doakan? Ya, kita akan sama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini kami diberi kesempatan untuk ambil bagian berdoa bagi pokok-pokok doa yang sudah kami siapkan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan juga hadir, Tuhan tahu, Tuhan mendengar untuk setiap keluhan, untuk setiap pergumulan, bahkan apapun yang tidak terkatakan melalui doa kami hari ini, dan kami mau membawanya kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami terus menyerahkan untuk politik dan keamanan Indonesia. Kiranya Tuhan yang ambil bagian sehingga para pemimpin kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan memikirkan betul bagaimana mengurus bangsa ini dengan baik sehingga kesejahteraan bangsa ini menjadi kesejahteraan kami. Kami terus menyerahkan juga Kota Bandung Raya, kiranya Tuhan juga yang hadir bagi Kota Bandung.
Cimahi dan kota sekitarnya di mana tempat kami tinggal. Kiranya Tuhan yang hadir bagi kota ini sehingga kota ini pun mendatangkan kesejahteraan bagi kami yang tinggal di tempat ini. Kami juga terus menyerahkan cuaca ekstrim dan bencana alam di wilayah Indonesia ya Tuhan, karena kami tahu bahwa tentu ini tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan juga hadir. Bantulah untuk saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan, saudara kami yang mengalami kehilangan dan mengalami bencana. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga semuanya boleh dilalui dengan kekuatan Tuhan, semuanya boleh dilalui dengan pendampingan Tuhan, sehingga kami tahu bahwa pada saatnya semua ini bisa selesai. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan kepada kami semua di dalam kami boleh menjalani masa-masa cuaca yang mungkin tidak bersahabat dengan tubuh kami. Tapi kami percaya Tuhan juga hadir bagi kami. Terus menyerahkan pelayanan para hamba Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga untuk pelayanan Pak Nelson di Kuningan. Kiranya Tuhan yang menolong, berikan kekuatan, kemampuan, dan hikmat Tuhan, sehingga setiap perkataan yang disampaikan itu menjadi kepanjangan perkataan Tuhan bagi orang-orang yang mendengar. Dan kami tahu bahwa ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan karena pelayanan Pak Nelson. Tuhan juga menolong untuk jemaat yang berulang tahun. Kiranya Tuhan yang hadir sehingga hari-hari yang dilalui menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak luput dari yang namanya pergumulan ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami yang mengalami pergumulan, jemaat yang mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan yang meneguhkan sehingga kami bisa melewati pergumulan kami juga dengan kekuatan Tuhan. Jemaat yang sudah lama tidak hadir, kiranya Tuhan juga yang menolong. Kami tidak tahu secara pasti keberadaan mereka, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka pergumulkan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan pun mengasihi mereka. Kalaupun mereka bertumbuh di gereja lain, mari Tuhan biarkan mereka boleh bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam iman mereka dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk kesehatan Pak Yopi dan Ibu di dalam masa-masa usia lanjutnya. Kalau sampai saat ini masih ada kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan, bahkan hari ini pun Tuhan yang hadir bagi Pak Yopi dan keluarga yang ada di Garut saat ini. Kiranya Tuhan yang menolong supaya apapun yang dikerjakan itu juga tetap mendatangkan kebaikan dan sukacita. Kekuatan Tuhan hadir bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk kesehatan Ibu Olsia, Pendeta Nelson, Pak Pendeta Alek dan Michael. Kiranya Tuhan juga yang hadir karena kami percaya bahwa mereka dikasihi oleh Engkau dengan kasih yang luar biasa, dan bahkan mereka pun tentu ketika diizinkan mengalami kelemahan tubuh, maka Tuhan juga yang akan memberikan pemulihan secara sempurna. Terima kasih ya Tuhan, kami terus menyerahkan juga untuk Dara, untuk Vania dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya. Kiranya Tuhan yang hadir sehingga pada saat bayi ini dilahirkan kami boleh bersuka cita karena bayi yang ada di dalam kandungan mereka boleh dilahirkan dengan selamat, ibunya juga sehat, dan semuanya boleh mendatangkan sukacita bagi keluarga besar yang boleh menerima kehadiran mereka. Terima kasih ya Tuhan, terus juga menyerahkan Ibu dari Ibu Eva yang terbaring di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga yang menolong supaya melalui kelemahan tubuh yang ada ini dia berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana cara Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau juga yang mengasihi ibu ini, dan biarkan Tuhan kami boleh, kalau kami boleh meminta, biarkan dia juga boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terus menyerahkan juga untuk kesehatan Ibu Anita Latuheru. Kiranya Tuhan juga yang menolong supaya di dalam masa-masa pergumulan kelemahan tubuh yang boleh dia alami saat ini, tetap dia boleh menjadi motivator yang baik, dia boleh terus memberikan hal-hal yang baik, dan setiap orang yang mendengarkan apa yang dia sampaikan, pengalaman hidup dia, itu boleh menjadi berkat dan banyak orang juga yang boleh dimenangkan.
Terima kasih ya Tuhan, akhirnya kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami terbatas dan kemampuan kami pun terbatas, tetapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Menyerahkan untuk Samuel, Leo yang juga tidak bersama-sama dengan kami mungkin di dalam pekerjaannya, kiranya hadirlah bagi mereka ya Tuhan, sehingga setiap apa yang mereka lakukan itu boleh menjadi kesaksian yang hidup bagaimana mereka boleh ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terus hangatkan hati kami, terus hangatkan pikiran kami, terus hangatkan hidup kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Diberkatilah kami, diberkatilah hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita bersama-sama menaikkan pengakuan iman kita. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah engkau di dalam rumah, diberkatilah engkau di luar rumah. Dan biarlah Tuhan yang membuat setiap usahamu berhasil. Dan biarlah kiranya berkat pemeliharaan yang tanpa henti, nyata terus menerus, sehingga saudara-saudara tidak akan pernah kekurangan, tetapi hidup saudara dijamin oleh Tuhan, kebutuhannya dan pendidikan anak-anaknya. Dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sejati, kasih yang sempurna, kasih itulah yang akan merangkul saudara-saudara sekalian di dalam menjalani seluruh pergumulan hidup. Dan Roh Kudus, Roh penghibur, Dialah yang akan menghiburkan, yang menguatkan, yang memotivasi, yang menuntun dan bahkan memberikan hikmat untuk menjalani hidup, sehingga saudara-saudara menjadi orang-orang yang diberkati dan bersuka cita karena Tuhan di pihak saudara-saudara sekalian. Tercurahlah berkat ini mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Amin. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia
Terima kasih atas kebaikan-Mu, kepedulian-Mu yang Engkau nyatakan 2000 tahun yang lalu. Begitu banyak orang yang menikmati, merasakan mujizat-Mu, belas kasihan-Mu, kepedulian-Mu. Tidak ada seorang pun yang Engkau lewatkan. Kalau Engkau berkenan, maka semua terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami juga bersyukur buat ibadah hari ini. Tuhan sudah menyediakan tempat. Tuhan sudah mengetuk hati orang untuk memberikan tempat ini untuk bisa kami pakai beribadah. Dengan segala lingkungan yang aman dan nyaman, dengan fasilitas yang boleh kami pakai. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat orang-orang yang selalu mendukung kehidupan kami, ibadah kami. Terima kasih buat orang-orang yang selalu mendoakan kami dan selalu mendoakan gereja ini. Terima kasih buat Gembala Sidang, Bapak Yopi dan Ibu Yani yang setia menjadi perpanjangan tangan Tuhan, pelayan Tuhan, dan menjadi orang-orang yang setia di dalam kepedulian kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Terima kasih buat jemaat yang sudah bisa beribadah hari ini. Terima kasih buat orang-orang yang sudah mengambil bagian dalam melayani Tuhan hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dari ibadah ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu, biarlah senantiasa boleh kami rasakan sampai tiba di tempat kami masing-masing. Dan untuk minggu depan, kami percaya Tuhan akan memanggil kami untuk beribadah, bersekutu bersama-sama di tempat ini. Dan Tuhan mempersiapkan setiap hamba-hamba Tuhan yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan. Baik Pak Saud, Ibu Olsia, semua tim musik, Pak Pur, dan semuanya ya Tuhan yang mengambil bagian, juga seluruh jemaat. Kiranya memiliki kerinduan untuk bersekutu dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Anita yang sudah hadir mengikuti ibadah lewat Zoom. Tuhan terus menyembuhkan Ibu ya, memberikan kekuatan. Terima kasih juga buat Pak Yopi. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.